Tuhan tuh nggak adil. Padahal dari kecil aku baca firman Tuhan, aku jadi anak yang jujur di sekolah. Tapi kok aku malah sakit kayak gini, sedangkan orang-orang jahat di luar sana, tuh kayak hidupnya enak-enak aja gitu. Michelle ini adalah penyintas leukemia ya. Iya. Bagaimana kamu sendiri waktu itu di umur 11 tahun itu dengan Tuhan? Ada sempat pendeta yang melarang aku untuk kemo gitu. Jadi ada semacam kayak sebuah kepercayaan gak sih bahwa yaudah kita ambil jalan yang yakin bahwa melalui doa, melalui gak perlu kemo, sembuh gitu. Ada 10 orang kusta di Alkitab, 10-10-nya disembuhkan, 9 gak balik, cuma 1 yang balik. Aku takut jadi kayak 9 orang, aku bilang gitu. Dan aku bilang, Tuhan, kalau misalkan aku jadi yang kayak 9 orang, better kalau saya sembuh. Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang terbentuk atau lahir dari sebuah keresahan. Keresahan akan sebuah keadaan di mana hari ini banyak orang mengharapkan gereja menjadi tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami kelepasan, pembebasan, mengalami pemulihan dan transformasi. Tapi pada kenyataannya adalah tentu saja gereja sebagai sebuah institusi dan juga ada orang-orang di dalamnya, bisa saja ada faktor manusia dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh karena itu, kadang-kadang bagi kisah sebagian orang, gereja itu ternyata tidak sesuportif yang dibayangkan. Gereja hadir bisa jadi tidak seideal atau yang diharapkan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang hari ini kita mendengar istilah ada orang-orang yang kemudian mengalami kekecewaan atau orang-orang yang mengalami pengalaman yang tidak terlalu menyenangkan dengan gereja. Tentu saja channel ini hadir tidak untuk menggosip tentang gereja, tetapi hadir untuk justru membicarakan hal-hal yang mungkin selama ini tidak cukup dibicarakan dengan baik atau tidak cukup untuk kemudian di-reveal, dan kita percaya bahwa ketika kita membicarakan apa adanya maka ada kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, mentransformasi gerejanya, mentransformasi pelayan-pelayannya, bahkan mentransformasi jemaatnya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang saudari yang menjadi berkat. Ketika saya dengar kisahnya, saya sendiri secara pribadi merasa wow, perjalanannya tidak mudah. Perjalanannya itu tidak segampang yang kita bayangkan. Dan tentu saja ada dinamika yang menarik ketika dia mengalami perjalanan-perjalanan titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana kemudian komunitas orang percaya atau bagaimana Tuhan bekerja itu bisa hadir dalam hidupnya. Saya percaya akan ada banyak hal yang kita akan pelajari dalam podcast kali ini. Bersama dengan saya, Michelle Theodora. Selamat datang, Michelle. Thank you, Coach Andre, untuk Yeay. Gak Gak apa-apa, santai aja. Jadi ini dikata ya? Apanya? Apa gimana? Oh enggak. Oh enggak. Kita ini bukan Belok sesuatu loh. yang serius. Oh. Kita sih senatural itu saja. Oke. Oh iya, oke. Ya, Michelle, welcome to the podcast. Oke, thank you. Ya, Michelle ini mungkin kalau teman-teman ada yang pernah tahu nama Michelle Theodora ini, kisah dia sebenarnya sudah cukup lumayan banyak diliput oleh YouTube, podcast, bahkan siaran televisi gitu ya, Michelle ya. Lebih ke komunitas itu kali ya, Pak, ya. Dan secara TV soalnya nggak terlalu setia juga sih, waktu itu sempet aja ada beberapa. Sempet aja ada ya. Dan Michelle ini adalah penyintas leukemia ya, Iya. kanker darah. Denger itu aja kita udah berasa kayak wow, kok kayak sorry ya, horor banget gitu, Michelle. Bisa cerita sedikit nggak kira-kira apa yang terjadi? Waktu itu awalnya tahun 2011, di saat aku usianya 11 tahun. 11 tahun. Yes, jadi itu titik awal di mana aku tuh, awalnya itu ini dari gejalanya dulu kali ya. Gejalanya itu mungkin nggak sekelihatan itu gitu ibaratnya. Justru pas tahu gejala ini tuh pun menurut aku itu adalah cara kerja Tuhan juga, di mana aku tuh waktu itu cuman kayak lagi main sama teman, habis itu kayak aku tepuk pundak temen, panggil, "Euy," gitu. Habis itu dia balik tepuk pundak aku, habis itu ya udah aku jatuh. Nah, sampai Tepok kamu jatuh? iya, jadi kayak simply bukan karena didorong gitu enggak gitu, tapi akunya kayaknya emang daya tahan tubuhnya itu mungkin lagi lemah gitu. Jadinya tuh
Jatuh terus tapi nggak pingsan. Jadi kayak jatuh aja gitu, kayak kedorong, padahal Oke. nggak kayak kedorong sih sebenarnya, harusnya tapi aku berasanya kayak kayak orang didorong gitu, walaupun nggak didorong sebenarnya. Jadi bukan pingsan, jatuh gitu. Jadi bener-bener jatuh, terus habis itu tangan sama kaki aku tuh kayak keseleo. Nah, Kayak keseleo. iya, jadi awalnya dikira keseleo gitu, karena orang misalnya dari berdiri habis itu jatuh kan keplitek gitu misalnya, itu kan keseleo gitu jatuhnya. Tapi kamu jadi maksudnya merasanya nyeri Keseleo nyeri. nyeri tapi nggak keseleo? Dikiranya keseleo, jadi pas Dikiranya dikiranya keseleo gitu karena jatuh gitu kan dari ya. berdiri terus jatuh ke bawah, terus diurut nggak sembuh gitu. Akhirnya dibawa ke dokter tulang, dokter ortopedi, terus dicek darah. Nah sempet awalnya dikiranya asam urat, karena dari hasil darahnya itu asam uratnya tinggi gitu ya. Tapi dicek lagi ternyata ada juga sel darah putihnya itu tinggi banget juga. Nah, di situ ada kelainan, yang nggak normal kan di darah putihnya itu dan akhirnya dokter ortopedi ini saranin untuk ke dokter hematologi darah, gitu singkat cerita. Dan dari situ baru terdiagnosis leukemia atau kanker darah itu. So, umur 11 tahun Michelle, diagnosisnya leukemia. Bukankah itu peristiwa yang sangat, menghancurkan Mmm, bagi kamu dan juga bagi keluarga? Mungkin mungkin kalau mau dielaborasi sedikit, kamu di 11 tahun itu tahu nggak kamu tuh ngapain? Kenapa? mmm. Jadi di umur 11 tahun itu aku nggak tahu seburuk apa dampak dari kanker. Jadi aku cuman dengar, "Oh, sakit kanker," gitu, tapi aku nggak tahu itu tuh separah Itu apa apa gitu, nggak tahu? heeh. Yang aku tahu adalah penyakit ini membuat aku tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, dan tidak bisa tidur baring. Jadi sejak aku yang pertama jatuh itu kok, itu pas aku jatuh, kaki sama tangan aku kan bengkak tuh, ya dikira kesleo itu kan. Jam saat itu udah nggak bisa jalan, karena tangan sama kaki aku tuh bengkak dan tulang-tulang sendi-sendi aku tuh gara-gara asam uratnya tinggi itu juga jadi membengkak dan nyeri gitu kan. Jadi aku nggak bisa jalan, dan aku juga nggak bisa duduk tegak. Gitu, jadi kalau duduk tuh harus ada senderannya, kalau nggak ada senderannya kayak anak bayi gitu jatuh ke belakang. Kayak Iya loyo. ya, betul. Nah kalau misalkan rata pun, aku nggak bisa rata tidurnya. Jadi harus agak agak maju sedikit gitu loh, kalau rata aku sesak nafas, tulang-tulang aku juga sakit gitu. Wow. Nah di situlah titik di mana aku benci banget jadinya, kayak ini aku nggak tahu ini separah apa kanker, tapi aku nggak tahu bahwa itu mematikan segala macam gitu ya. Yang aku tahu adalah ini penyakit tuh penyakit yang membuat aku jadi kayak begini gitu loh. Karena gejalanya tiap orang kan beda-beda ya, cuman yang aku rasakan waktu itu kayak gitu. Orang tua, apa yang terjadi dengan orang tua? Orang tua aku kaget banget, papi mami aku kayak disambar petir katanya. Karena mereka sendiri ngerasa aku nih anaknya susah makan kan kok. Jadi tuh kalau makan tuh paling kayak bukan yang anak tipe yang makan sembarangan, yang jajan, aku itu nggak pernah jajan, jadi selalu bawa bekal dari rumah gitu. Jadi kayak, kok bisa gitu, kok bisa sakit Jadi gitu, mereka coba untuk, istilahnya coba untuk cari tahu apa masalahnya gitu ya. penyebabnya apa gitu kan. Nah, jadi di situ mereka kayak merasa down banget juga gitu, kayak kesambar petir kalau mereka bilangnya. Wow. Lalu ketika momen kejadian tersebut, bagaimana dengan kekristenan? Dalam arti, eee, orang itu kan butuh support system. Support system itu bisa jadi keluarganya, ya bisa jadi orang-orang sekitar. Tapi bagaimana kamu sendiri waktu itu di umur 11 tahun itu dengan Tuhan, dengan bagaimana bagaimana? Boleh dielaborasi nggak? Oke, kalau dari umur 11 tahun itu jujur, aku nih support system-nya, lebih ke dari keluarga gitu. Karena memang waktu itu respon aku sangat tidak patut dicontoh ya, aku ngamuk sama Tuhan. Mmm. Jadi pas 11 tahun itu justru, aku marah sama Tuhan, aku nanya ke Tuhan, "Kenapa harus aku yang sakit? Kenapa sakitnya harus yang kayak gini? Kenapa bukan batuk, pilek gitu, kayak kenapa harus yang bikin aku kayak gini?" Aku pun saat itu nggak tahu kan kapan bisa jalan lagi, kapan bisa tidur baring aja nggak bisa gitu, gimana mau bayangin ke depannya gitu kan. Jadi di situ aku sempat marah ke Tuhan, aku bilang, "Tuhan tuh nggak adil, padahal dari kecil aku baca firman Tuhan, aku pegang Matius 6:33 gitu, aku nggak mau bohong, aku jadi anak yang jujur di sekolah, tapi kok aku malah sakit kayak gini, Mhm. sedangkan orang-orang jahat di luar sana, kok kayaknya hidupnya enak-enak aja," gitu. Umur 11 tahun udah bisa punya sebuah perasaan, "Aku baik, tapi kenapa begini orang di luar." Iya, karena aku, cukup dibilang apa ya,
dibilang lumayan interest sama, mmm, apa namanya, kerohanian gitu. Ya jadi dari kecil tuh selalu baca Alkitab, diajarkan untuk baca Alkitab, sedangkan aku lihat teman-teman aku pada males banget gitu baca Alkitab. Aku setiap hari bawa Alkitab, baca Alkitab tiap hari, terus ada temen nyontek, aku diajak nyontek nggak mau gitu. Jadi kayak, "Kok kenapa harus aku?" Gitu. Dia ada pertanyaan itu sampai aku marah ke Tuhan, aku bilang, "Aku nggak kenal Tuhan lagi. Tuhan jahat," aku bilang, "karena Tuhan tuh kayaknya nggak sayang aku lebih sayang sama mereka yang nggak kenal Tuhan," gitu. "Tuhan nggak adil," aku bilang gitu. Akhirnya aku merasa, ya ada nggak ada Tuhan kayaknya nggak apa-apa gitu, kayaknya nggak ada fungsinya juga, akhirnya aku mau baca Alkitab waktu itu. Oke. Aku berhenti baca Alkitab, aku berhenti berdoa, aku bilang, "Aku nggak mau kenal Tuhan lagi." Tapi tiap hari mami aku tuh naik ranjang aku, dia ajakin aku buat baca firman Tuhan, aku usir gitu kan, tapi ya gimana ya, orang nggak bisa jalan ke mana-mana kan kalau jadi kayak cuman di ranjang doang, dia tetep bacain firman Tuhan gitu loh, bacain. Kamu sempat bilang ke mami, "Mami stop deh baca," Iya, terus ngomong gitu? iya sempet kayak gitu, bahkan dia ajak aku doa, aku nggak mau merem. Jadi pas dia, "Ayo Syal doa yuk," aku nggak mau. Aku tetep melek, abis itu diajak puji-pujian dia nyanyi sendiri gitu. Terus dibacain firman Tuhan juga aku nggak mau baca Alkitab, tapi dia tetep bacain aja nih, ya nggak mau kan kedenger gitu kan Kak ya. Tuhan Yesus sembuhin orang yang mati bisa bangkit, itu orang yang kusta itu disembuhkan, orang yang berjalan melihat, gitu-gitulah dari situ. Ya singkat cerita ya, di 11 tahun itu, jadi support-nya itu mungkin paling besar dari mama aku gitu yang terutama gitu ya, karena dia yang setiap hari, eee, waktu itu di awal-awal itu mami aku ya, nemenin aku karena papi aku kan harus kerja paling pulang malam, kayak gitu sih. Dan mami yang selalu benar-benar hadirin dekat kamu dan selalu datang dengan bagaimana Tuhan itu, hadir dan mau menolong kamu gitu kira-kira? Ya di awal-awal iya, tapi ya puji Tuhan usaha dia tidak sia-sia ya. Wow. Ada satu titik di mana akhirnya aku mungkin di long story short aja, di mana aku ngerasa kayak dengan terus nanya, "Kenapa kenapa kenapa Tuhan?" Terus marah-marah kayak, "Aduh kalau misalkan aku nggak sakit mungkin aku udah kayak gini nih di rumah. Kenapa sih ini harus terjadi?" Nah itu tuh nggak membuat aku tuh lebih baik juga, aku nggak sembuh juga masalahnya gitu kan. Dan aku juga nggak dapet jawabannya gitu. Kenapanya juga aku nggak dapet, jadi kayak, buat apa ya aku kayak gini terus gitu. Jadi aku mikir, Iya. "Udahlah Tuhan, aku nggak peduli kenapa aku sakit, yang penting sekarang Tuhan gimana sih caranya aku bisa sembuh?" Gitu. Aku Akhirnya ada mau fokus perubahan ke ke situ situ. ya? Ya akhirnya singkat cerita tuh ada pemikiran ke situ. Jadi yang tadi ada denial, Yes, terus kemudian sekarang fase berdamai dengan keadaan. betul. Wow, oke, oke, sambil minum dulu Boleh boleh. ya, eee, teman-teman, podcast ini tidak bermaksud untuk jadi podcast kesaksian. Mhm. Tapi memang kisahnya Michelle itu waktu didengarkan itu menarik. Kenapa? Karena sebenarnya ada gue sendiri percaya bahwa ada Tuhan yang hidup, yang bekerja dengan caranya yang bagi banyak di antara kita tuh misteri. Kadang perjalanan menuju kebaikan itu melalui lembah yang kelam itu tuh. Ketika Mazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan sebagainya, takkan kekurangan aku. Tapi takkan kekurangan aku itu tidak serta-merta selalu ada di padang yang berumput hijau selalu. Tapi harus melewati lembah yang kelam. Dan itulah sebabnya kenapa perjalanan kekristenan melalui bagaimana kita bertumbuh, bergereja, juga melalui masa-masa yang kadang tidak ideal tuh. Nah, yang mau ditanyakan kali ini adalah bagaimana peran mungkin komunitas orang percaya atau gereja Mhm. atau mungkin hamba Tuhan di dalam masa-masa kayak gitu, Michelle? Boleh cerita sedikit nggak? Dulu, di pengobatan aku yang pertama yang di Jakarta waktu itu sempet emang ada beberapa pendeta yang mami aku kenal gitu ya, itu kunjungin untuk doain gitu. Banyak? Mmm, 1 orang sih yang aku ingat. Oke. Mhm. Jadi waktu itu aku sempet ada di titik di mana aku, tidur, tapi aku kan lagi fase marah ya kalau sama Tuhan. Nah, jadi pas di fase-fase yang marah itu sama Tuhan, aku sempet kayak berapa kali tuh mimpi yang bikin aku terganggu gitu. Di mana waktu itu sempat mimpi kayak, "Kamu pilih gereja hitam atau gereja putih?" Dan nenek-nenek datang, gereja hitam atau gereja putih gitu. Terus habis itu pas aku bangun, keringetan udah gitu, tapi udah nggak apa-apa lagi gitu. Nah terus habis itu, beberapa hari kemudian mimpi lagi gitu, di mana aku berasa di pinggang aku tuh kayak ada sesuatu yang ngganjel gitu, kayak ada jimat aku bilang gitu. Aku ngigo gitu. Jadi aku ngigo kayak ngomong, "Aduh tolong dong angkatin angkatin mami, tolong angkatin," aku bilang gitu. Nah pas aku bangun pun aku juga bingung kenapa aku ngomongin ada jimat gitu. Padahal
nggak ada apa-apa gitu di belakang aku gitu kan. Nah terus di situ mami aku minta didoain gitu, panggil Ya, pendeta buat didoain. kayak ini ada problem spiritual tertentu nih yang mesti diberesin, oke. Jadi sempet, Terus? di pendeta itu datang doain dan dia tuh doain, kalau waktu itu kebetulan waktu itu pendeta ini, bilang bahwa di rumah sakit aku tuh banyak di kamar rumah sakit kan waktu itu mami aku bikin ini ya, bikin kamar itu terasa homey gitu kan. Jadi kayak aku punya figur-figur Sweet. gitu ya, kayak gitu-gitu. I think, gua potong dikit, your mom so sweet ya. Maksudnya your mom itu doing extra effort banget Iya jadi buat kamu. heeh, jadi memang dia tuh kan aku masih belum berdamai kan sama keadaan aku pengen pulang. Nah yang di rumah itu yang dibawa ke rumah sakit gitu, yang dibawa ke kamar gitu. Piara hamster nggak? Hamsternya di bawah? Nggak, bercanda bercanda bercanda. Iya, sorry sorry, terus terus? Ya terus kayak gitulah, cuman emang, salah satu pendeta ini, beliau ini kurang percaya dengan adanya, figur-figur itu agak tidak boleh lah gitu, karena takutnya bisa menyimpan roh di dalam itu gitu. Jadi dia menyarankan untuk KitKat. gitu. Figur apa sih? Sailor Moon? Mainan, Mainan apa? waktu itu Hello Kitty, Hello Kitty. gitu. Oke. Jadi beliau menyarankan untuk Heeh, disikirkan. terus Terus kamu didoain. perasaannya gimana? Aku sih waktu itu ya udah terserah-terserah aja gitu. Terserah aja ya, nggak Bet terlalu gimana sama Hello Kitty juga ya? iya nggak apa-apa, ya udah yang penting, nggak soalnya aku nggak mainin juga kan kok. Oke, jadi Jadi cuma kayak lucu-lucuan aja? iya, soalnya nggak bisa mainin juga, cuman paling yang koleksi aja gitu waktu itu. Wait, sorry, Mhm. waktu kamu dalam keadaan itu gerak bisa? Gerak bisa tapi terbatas. Agak loyo atau kaku atau Kaku 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 gitu ya? kaku. Jadi makanya tadi aku bilang kalau misalkan kayak, mau nahan diri untuk duduk aja tuh susah untuk Bisa duduk bisa duduk tegak. tegak gitu ya. Dan jalan kan juga nggak bisa kan, jadi memang gerakin kaki itu kayak emang lemah gitu loh ibaratnya otot-ototnya juga, gitu. Jadi, si, pendeta tersebut, ya mungkin golongan, gue tebak aja nih agak tua gitu atau muda? Sedang sih. Sedang? Oke. Dan dia bilang itu bisa bikin efek negatif gitu ya? Iya, Pada tapi beneran. beneran? Setelah itu nggak mimpi lagi, Setelah itu nggak mimpi lagi? nggak ada Oke. mimpi-mimpi lagi gitu. Mimpinya tuh yang mimpi jimat tadi itu? Iya, dan juga mimpi-mimpi yang bikin aku nggak bisa tidur di malam itu, nggak nyenyak gitu. Jadi setelah itu kamu nyenyak? Setelah itu ya nggak pernah mimpi itu lagi gitu. Menurut kamu itu ada hubungannya? Nggak tahu, percaya nggak percaya. Percaya nggak Iya, percaya? heeh. Tapi aku nggak jadiin itu sebagai kayak, "Oh, ini berarti kebenarannya, oh ini berarti salah banget." Enggak, ya udah it's just what happen aja gitu, kayak Ya, something. sebagai seorang anak 11 tahun, ya waktu itu berarti apakah masih tonton awal gitu? 11 tahun? Iya, awal banget awal banget. Ya masih awal ya. Teman-teman, podcast ini tentu saja, tidak ditujukan untuk langsung mengkop semuanya. Tetapi bagaimana menurut teman-teman yang telah mendengarkan kisah ini ya, ada, dengan terkhusus dengan fenomena figur-figur yang kemudian disingkirkan itu, lalu kemudian, eee eee eee, menurut pengalaman dari Michelle sebagai seorang anak 11 tahun, dia merasakan, tidurnya jadi nyenyak gitu. Apakah itu ada hubungan spiritual atau tidak? Boleh teman-teman komentar deh ya. Saya merasa bahwa nggak apa-apa kita kita, dengerin dulu perjalanannya begitu ya, karena, ada hal yang kita ingin embrace di sini ya, bagaimana kita melihat kekristenan hadir di dalam perjalanannya Michelle, seperti itu ya. Silakan tuliskan komen teman-teman di bawah ya, apa yang menurut opini dari teman-teman. Tapi kita lanjut Michelle. Jadi, setelah kejadian tersebut, kamu bisa tidur nyenyak, kamu kemudian merasa, ya itu tadi masuk dalam fase, so what then God? Mmm, tapi nggak secepat itu, masih ada itu kan fase-fase di mana, masih penolakan akan Tuhan kan, itu ada long way lagi di mana ada pergumulan lagi sampai singkat cerita akhirnya aku sampai di titik yang what's next gitu ke Tuhan. Jadi pas, what's next itu aku belajar untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan gitu. Itu tahun ke berapa Michelle? Itu kayak setelah aku hampir kayak sebulanan lebih deh, masih nggak setahun kok, nggak Masih awal-awal lah baru ya, ngambeknya untungnya nggak nggak lama banget. Tapi masuk rumah sakit di 1 bulan itu udah masuk ya berarti ya?
Udah di rumah sakit terus Di rumah sakit terus, di Jakarta? awalnya. Wow. Terus kemudian, bagaimana dengan gereja, support gereja dan sebagainya? Kamu merasakan bagaimana di masa-masa itu? Itu sih yang tadi aja, yang tadi Pak Pendeta itu datang. Karena sebenarnya, setelah itu aku lebih merasakan adanya support dari gereja itu pas aku pindah ke Singapura. Oh, oke. Di Singapura lalu apa yang terjadi di sana? Di sana itu aku merasa kayak, mmm, itu kan aku kan memang karena waktu itu relapse ya, jadinya aku harus pindah ke Singapura ulang lagi dari awal gitu kan. Nah di sana itu ada yang namanya komunitas, namanya itu Sahabat Orang Sakit. Oh iya, iya. Nah di sana itulah aku lebih banyak untuk bukan cuma Sahabat Orang Sakit sih, ada lagi juga yang lain, cuma yang paling sering, yang paling, konsisten gitu ya, yang paling sering ngunjungin, doain, terus ajak buat, jadi berkat lagi gitu tuh dari Sahabat Orang Sakit ini, gitu. Terus, berapa lama di Singapura, Michelle? Aku hampir 1,5 tahun, 1 tahunan lah, Perawatan full? full. Jadi aku totalnya 4 tahun loh, 4 tahun itu jadi yang pertama di Indo, di Jakarta, terus habis itu di tahun kedua ini, papi mami aku mutusin untuk lanjutin di Singapura. Nah pas di Singapura ini karena aku ini lanjutan ibaratnya bukan dari awal sama di Singapura ini, jadi kayak kurang entah gimana kayak protokolnya tuh berbeda gitu, protokol berbeda jadi ada banyak adjustment gitu ya, sampai di akhir itu tuh pas mau, perkiraan misalnya ini udah selesai harusnya di akhir tahun ini gitu. Ternyata pas dicek lagi itu ternyata ada, masih ada sel kankernya itu sehingga pengobatan harus dilanjutkan Iya. gitu, dan dilanjutkannya itu harus full di Singapura. Jadi, dengan dosis 2 kali lipat juga daripada yang pertama gitu dan dengan protokolnya Singapura gitu. Nah di situ baru aku full di Singapura 1 tahun, 1 tahun lebih lah, 1 tahun, aku lupa persisnya berapa, sampai singkat cerita, setelah itu aku berobatnya berobat jalan kayak 3 bulan sekali bolak-balik Singapura, sebulan sekali. Jadi awalnya sebulan sekali dulu, abis itu lama-lama 3 bulan sekali, 6 Iya. bulan sekali, and then udah selesai gitu. Oke, oke, oke. Dalam perjalanan itu apakah, berhubungan juga dengan kalau nggak salah kan ada satu momen di mana ada visit juga dari pihak, eee, let's say gereja atau pendeta begitu, berhubungan dengan obat dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi dengan kamu waktu itu? Didoain dan apa yang terjadi waktu itu? Yang di Singapura. Yang obat kemo itu kan jadi sebelumnya nih kita ada sempat ngobrol teman-teman ya. Jadi, Michelle ada sempat kasih hint tertentu soal masalah, jadi ada pihak, eee, pendeta let's say yang kemudian, mengatakan bahwa ya karena kan orang waktu itu belum pengetahuan belum berkembang ya. Jadi Mhm. obat kemo itu dianggap, berlawanan dengan, apalah katakanlah berlawanan dengan iman begitu. Gimana ceritanya tuh, Michelle? Aku sebenarnya nggak terlalu clear juga gitu ya, karena masih kecil waktu Iya. itu ya. Cuman aku ada ingat memang ada sempat, pendeta yang melarang aku untuk kemo gitu. Mhm, mhm. Jadi, menyarankannya untuk ya jangan kemo gitu, mendingan alternatif ataupun ya sambil berdoa gitu. Iya, iya. Karena, dianggap mungkin di satu sisi karena apa, kurang kurang ya mungkin kita ambil positifnya lah, positifnya adalah mungkin karena, dianggap, kemo itu bukan sebuah pengobatan yang dianggap tidak rohani kali ya, mungkin begitu ya? Mungkin pada saat itu ya, karena memang 2000 itu nih soalnya ini yang awal banget juga nih kalau yang fase-fase sulit, heeh, tahun 2011 masih tahun di mana kayaknya tuh yang bahkan yang dalam satu rumah sakit yang sakit kanker seumuran aku cuman aku doang, Iya, sendiri gitu loh, iya, yang berani kemo ibaratnya gitu loh. iya, 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 Jadi iya. kemo waktu di Indonesia waktu saat itu menurut aku belum terlalu diwajarkan atau sesuatu yang kayaknya ini ampuh nih gitu untuk ngobatin gitu. Jadi ada semacam kayak sebuah kepercayaan nggak sih bahwa, ya udah kita ambil jalan yang yakin bahwa melalui doa, melalui nggak perlu kemo, sembuh gitu? Ya ada yang, menyarankan seperti itu gitu. Kamu sendiri setelah perjalanan ini melewati semuanya, bagaimana menurut kamu tentang jadi gini kan, Tuhan oke,
Oke, Tuhan sembuhin. Setelah lewat berapa kali 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Tuhan pulihkan dan sejak itu langsung aman. Iya. Jadi kayak emang lepas obat semua udah. Setelah kamu lihat ke belakang melalui perjalanan kayak begini, bagaimana menurut pendapat kamu, Michelle? Apanya? Terhadap maksudnya, eee, kesembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kamu. Karena ada kan yang mengatakan, "Oh, ini mesti lewat mujizat," dan mujizat itu melalui tanda-tanda heran. Mujizat itu adalah ada orang yang berharap, oh berdoa lalu kemudian mungkin terjadi sesuatu yang spektakuler, lalu kemudian sembuh. Kamu sendiri melihat itu gimana? Menurut aku memang tidak semua orang bisa dengan cara yang sama gitu ya mendapatkan mukjizat itu gitu, dan waktu itu kita sih pegangnya adalah Tuhan bisa bekerja lewat, tangan-tangan dokter juga gimana karena kan, mami papi aku tuh sempet bilang ya ora et labora lah, di mana kita berusaha tapi juga berdoa gitu. Karena mungkin mami papi aku juga bilang mungkin imannya waktu itu sempet soalnya kan dibilangnya kan disarankan untuk kemo gitu kan ya, jadi mami aku sempet bilang kayak mungkin iman saya belum sebesar Bapak gitu, jadinya tuh kayaknya kayaknya di saat itu belum berani untuk itu gitu. Jadi di mana akhirnya kemo itu juga tetap dilanjutkan dan, yang menurut aku yang aku lihat juga sekarang adalah, di mana Tuhan yang kasih kita hikmat juga gitu ya. Ya. Jadi menurut aku kita perlu jangan sampai punya blind faith gitu, di mana, nggak semua orang bisa mempunyai titik atau kayak, level iman yang sama juga gitu. Atau mungkin lebih Kayak tepatnya tidak semua orang berada pada perjalanan bukan level sih, jadi lebih ke ya itu, ya, bahwa kisah hidup setiap orang akan sebenarnya agak berbeda. berbeda, benar. Ya, bahwa ada orang-orang yang kemudian disembuhkan, misalnya perempuan yang sakit pendarah 12 tahun, yang hanya dengan memegang jubah Yesus, begitu. Ya, jadi cara kerja Tuhan tuh beda-beda gitu setiap orang. Jadi nggak selalu instan, ada yang butuh proses, ada yang instan, ada juga yang, mmm, apa namanya, Tuhan punya rancangan yang lebih baik lagi yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita misalnya gitu. Dan, seringkali masalahnya adalah ketika, pihak otoritas dari kekristenan atau mungkin lebih tepatnya pemimpin agamalah begitu ya, kalau otoritas kekristenan itu berat Bro, ya. Jadi pemimpin agamalah ada yang kemudian menganggap ini mesti sama kayak begini caranya, gitu. Maksudnya caranya ya Oh, mesti rata gitu, ya dipukul rata. Kan ada yang menganggapnya ya contohnya ya seperti yang tadi itu. kesembuhan instan gitu. Dianggap bahwa, "Oh ini gak usah kemo, doa aja nanti akan sembuh," gitu. Nah, maksudnya sayangnya ada pemimpin agama kayak gitu yang memberlakukan dengan semuanya serata itu. Padahal kan, pekerjaan Tuhan itu kan pada akhirnya tidak bisa diselami juga tuh. Artinya perjalanan Tuhan itu adalah perjalanan yang unik pada setiap orang dan itu terjadi pada dirimu, begitu Michelle. Mhm, betul, mhm. Nah, menurut kamu, dalam momen seperti itu setelah kamu sembuh, puji Tuhan Mhm. ya, Tuhan bekerja dan bahkan gue berani bilang bahwa ini mujizat. Ya, meskipun orang bilang, "Oh itu natural pakai kemo dan sebagainya." No, for me it's not as simple as that, dan apalagi kamu yang ngalamin. Pasti kamu akan bisa berkata bahwa ini jamahan Tuhan untuk bekerja di situ. Betul. Menurut menurut kamu di momen seperti itu, harusnya kalau kamu sekarang jadi seorang yang ketemu dengan diri kamu di 11, Mhm. eh, umur 11 11, iya. waktu momen itu, apa yang kamu lakukan, Misal? Pendampingan pastoral, let's say, pendampingan gereja atau pendampingan kekristenan apa yang harusnya kamu akan lakukan untuk diri kamu di 2011? Mmm. Mungkin akan lebih banyak aku support ya, di mana keputusan itu kan masing-masing orang gitu ya. Mungkin kasih saran bisa, tapi kayak, dipilih-pilih juga dan tidak memaksakan kehendak juga gitu. Jadi kayak keputusan tuh masing-masing dan suruh dia doa lagi juga gitu. Baliknya tuh ke Tuhan lagi gitu, di mana, mmm, lebih ke support itu sih, lebih ke support di mana diajaknya tuh balik lagi ke Tuhan, kembali lagi ke walaupun kayak misalnya di fase-fase itu kan pasti berat ya buat orang tua dan juga buat anak gitu. Jadi instead of dihakimi atau misalnya sarankan kalau misalkan lu nggak ngelakuin ini artinya lu nggak beriman gitu, I think it's better buat kayak tetap nguatin imannya even apapun keputusan yang diambil Tuhan sertai gitu. Kamu mendengar narasi-narasi kurang beriman begitu waktu zaman itu?
Mmm, nggak secara gamblang, tapi Kesan itu muncul. ada kesan itu gitu. Jadi makanya tadi kalau nggak salah kamu ada bilang, orang tua ada bilang, "Iman kami belum sampai segitu," karena dianggap kurang beriman, gitu. Ya, ada di sisi Ada kesan gitu ya. ada di situ. Jadi makanya sekarang kamu kasih penekanan bahwa it's not about, satu cara yang sama, tapi kamu akan lebih support, hadir gitu. Iya, lebih ke situ sih. Jadi, Michelle ini kemudian mencoba menjalani perjalanan hidupnya dengan Tuhan, kalau ini kesimpulan gue ya, tegur kalau salah. Mencoba untuk menjalani perjalanannya dengan Tuhan dan dia beranjak dari pengalaman-pengalaman itu, dia akhirnya sekarang mengambil major psikologi. Kenapa tuh, Michelle? Wah, ini lumayan panjang. Tapi memang, aku awalnya nggak kepikiran psikologi kok. Jadi kayak dulu tuh banyak maunya, maunya tuh ada mau kedokteran, mau, perhotelan, mau desain gitu. Jadi kayak psikologi nggak pernah one of Muncul. my choice gitu. Tapi again, aku nggak tahu juga gimana, pokoknya pas lagi berdoa waktu itu, aku sebelum aku lulus dari SMA, waktu itu aku tuh sempet udah doa terus sama Tuhan, "Tuhan aku yang mana ya?" Tapi aku nggak pertimbangan psikologi, aku tanyanya dari sekian banyak yang aku suka nih, "Tuhan yang mana yang mau aku tekunin?" Gitu. Karena aku percaya Tuhan kenal aku lebih daripada diri aku sendiri. Dan aku nggak mau nanti aku ngambil satu, ternyata di tengah jalan ternyata aku nggak suka gitu, aku terbeban, nanti aku pindah lagi jurusan, aku nggak mau seperti itu gitu. Dan aku minta Tuhan terus berdoa sampai satu titik di mana pas lagi berdoa, entah gimana pokoknya ada perasaan kayak tiba-tiba muncul psikologi gitu. Oke. Nah, jadi kayak ini nggak tahu ya kalau ini spiritual apa gimana, tapi kayak memang waktu itu muncul psikologi sampai akhirnya aku nyari tahu, kenapa psikologi gitu. Padahal gue nggak pernah pengen psikologi gitu, psikologi juga apa juga aku nggak bener-bener tahu, Iya, iya. gimana gitu kan. Sampai akhirnya aku cari di internet gitu kan, psikologi itu mempelajari tentang apa, terus ciri-ciri orang yang masuk ke psikologi itu kayak gimana gitu kan, mahasiswanya tuh harus kayak gimana. Pas aku baca, memang ada beberapa karakteristik itu ada di aku gitu, jadi active listener gitu, di mana biasanya mungkin dia jadi sering jadi tempat curhat orang gitu ya, dan itu semuanya tuh ternyata yang aku nggak sadari juga gitu selama ini. Gima Kamu mhm. merasa bahwa pada akhirnya itu pembentukan Tuhan juga kah melalui perjalanan fase hidupmu yang sempat ada titik rendah? Menurut aku waktu itu, aku berasa ambil ini tuh juga karena aku diingetin lagi di mana aku sering yang kayak aku bilang dari sahabat orang sakit itu, aku tuh pas lagi selama masa sakit, aku sering kali diajak untuk menguatkan atau encourage orang-orang yang sakit juga gitu. Jadi selain kita di-support untuk, pengobatan gitu ya, didoain segala macam, kita juga dibentuk untuk jadi berkat gitu. Walaupun pakai kursi roda nih, Luar biasa, diajak buat ngunjungin teman-teman pasien sebelahnya luar gitu. biasa. Dari situ aku merasa senang gitu, aku merasa enjoy doing it, dan juga setiap kali aku sharing ke orang, itu sering banget orang jadi kayak, apa ya, kayak ceritanya banyak banget gitu ke aku gitu. Jadi kayak sampai waktu itu di Singapura, waktu itu juga kalau misalnya ada orang Indo dateng gitu ya, apalagi anaknya seumuran aku, biasanya dihubunginnya ke aku, "Coba hubungin Michelle biar di-encourage," dan aku merasa enjoy doing it. Tapi aku nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu skill gitu, karena nggak semua orang ternyata punya skill untuk mendengarkan, Hmm. atau punya skill untuk bisa memahami apa Dan yang di dan sangat bisa jadi bahwa ternyata perjalanan kamu itu ya perjalanan Tuhan membentuk kamu untuk that kind of purpose. ya, itu juga. Jadi aku merasa ya, akhirnya, oh ternyata kayaknya ini cocok gitu, di mana aku juga selama ini aku nggak merasa itu sebagai skill gitu, karena menurut aku kan skill tuh yang kelihatan ya kok ya awalnya. Heeh. Tapi ternyata skill untuk yang di psikologi ini pun itu Tuhan perlengkapi justru pas aku sakit juga. Boleh berandai-andai nggak? Boleh. Kita berandai-andai yuk. Kalau kamu doain pada saat itu langsung sembuh gimana? Menurut kamu, kamu akan punya empati sebesar ini nggak? Belum tentu sih menurut aku. Menurut kamu, kamu punya perjalanan untuk bisa mau mendengarkan dan ini kamu bisa dapat itu nggak? Belum tentu, belum tentu. Itu juga empati yang menurut aku dibentuk Tuhan ya, dari saat aku sakit. Karena saat aku sakit itu aku jadi lebih merasa, lebih apa ya, lebih bisa relate gitu sama orang-orang yang punya pergumulan yang sama gitu. Iya, Dimana bukan sama doang sih, kadang-kadang beda gitu ya penyakitnya, tapi iya. I know that moment gitu. Kesaannya. The moment iya, karena orang biasanya kalau di titik terendah tuh ya momen-momen itu kan walaupun beda-beda penyebabnya ya gitu ya, tapi momen-momen itu jadi aku bisa lebih relate gitu, nggak cepet-cepet untuk, apa namanya,
motong atau kayak, oh ya udah sekedar ya udahlah, cepet sembuh ya gitu, ya udahlah bodo nggak sekedar kayak gitu. Jadi kayak bener-bener, pengen dia tuh bisa di apa ya, bangkit lagi gitu imannya Kayak gini gitu. ya, "Ya udahlah dalam nama Yesus, sembuh." Sembuh langsung beneran. Kalau kayak gitu ya puji Tuhan kalau Puji Tuhan kalau bisa gitu. Tapi maksudnya perjalanan ini sebenarnya justru boleh nggak gue bilang bahwa mujizat itu karena kita berpikir sedangkal bahwa Tuhan bekerja, sembuh, yang sakit sembuh, yang maaf yang bokek, nggak bokek. Kita berpikir mujizat itu di situ. Tapi sebenarnya mujizat itu bagaimana jika mujizat bukan itu, tetapi mujizat itu adalah ketika Tuhan mengubah hati seseorang. yes, Dan itu itu yang aku terjadi rasain sih. sama kamu. Yes, itu aku rasain banget. Jadi dulu, mmm, pas sebelum aku sembuh Hmm. dari kanker, aku tuh udah dibilang nih kayak misalnya beberapa bulan lagi nih kamu bakal selesai kemoterapi nih gitu ya. Sebelum itu malah aku merasa kayak, "Aduh Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh," entah kenapa itu ada hati yang gak nyaman gitu loh, di mana kayak ada rasa takut, kalau aku sembuh nanti aku lupain Tuhan gak ya? Oh, wow. Kalau aku sembuh nanti aku masih bisa punya waktu kayak sekarang nggak ya buat Tuhan? Di mana aku tuh bisa punya lebih banyak free time kan dulu buat gali kalau baca firman Tuhan, bener-bener sampai mengerti, sampai bisa berapa jam gitu, itu no matter gitu, karena memang waktu aku di situ banyak gitu kan. Tapi pas aku mau sembuh itu aku tanya ke Tuhan, "Tuhan, ada 10 orang kusta di Alkitab, 10 semuanya disembuhkan, 9 nggak balik, cuman satu yang Satu yang balik. balik. Aku takut jadi kayak 9 orang," aku bilang gitu. Dan aku bilang, "Tuhan, kalau misalkan aku jadi yang kayak 9 orang, kalau aku jadi lupa sama Tuhan gara-gara justru aku sembuh dan aku malah sibuk dengan, kepentingan aku sendiri, better kalau saya sembuh. Kalau Tuhan mau buat aku sembuh, buat aku yang satu, mau jadi satu, selalu balik ke Tuhan," bilang gitu. Dan di situ aku sadar, ternyata mukjizat terbesar itu bukanlah kesembuhan aku, bukan sembuh dari kankernya. Iya, iya, iya. Pas aku sadar di situ aku lihat mukjizat terbesar itu adalah ketika aku bisa berjalan bersama dengan pencipta aku. Bukan cuma pencipta, tapi dia juga pribadi yang paling sayang sama aku. Pribadi yang selalu ada buat aku 24 jam, dimanapun dan kapan pun, dan itu aku temuin nih selama proses itu. Dan menurut aku, setelah aku sembuh pun, aku bukan berarti gak bakal sakit lagi gitu kok. Bukan berarti aku gak bisa mati juga gitu kan. Setelah aku sembuh pasti aku juga bisa tetap sakit, bisa tetap punya masalah, dan what gitu. Kalau misalkan aku bisa sembuh dan, nanti bisa sakit lagi dan bisa punya masalah lain, ya seberapa signifikannya gitu loh maksudnya mukjizat itu gitu. Tapi ternyata di situ aku ngelihat bahwa, kalaupun yang aku butuhkan di sini bukan mukjizat kesembuhan dari kankernya gitu, tapi di sini aku ngelihat sumbernya, sumber kesembuhannya itu sendiri, sumber kedamaiannya, sumber dari segala sumber, bahkan dia pencipta aku, raja aku yang paling sayang sama aku. Di situ aku ngelihat saat aku punya dia, aku tahu aku bisa laluin apapun. Mau apapun ke depannya terjadi aku udah sembuh, aku tahu aku pasti bisa hadapin itu bareng-bareng sama Tuhan. Dan situ aku sadar bahwa mujizat terbesar itu bukanlah kankernya, bukanlah sembuh dari kankernya, tapi mujizat terbesar itulah ketika aku bisa kenal sama pribadi Tuhan Yesus. Yang selama ini aku cuman kenal dia sebagai Tuhan yang jauh, yang cuman mungkin transaksional, aku baca Alkitab cuman buat, ya udah biar aku dapat berkat, aku pengen jadi anak yang baik, biar aku pintar di sekolah, biar aku sayang sama mami papi, that's it. Tapi begitu aku sakit, proses itu yang akhirnya membentuk aku bahwa ternyata orang yang paling aku sayang tuh bisa mengecewakan aku dan cuma ada satu pribadi yang gak pernah mengecewakan aku dan itu Tuhan Yesus gitu yang selalu ada di saat dulu kan gak ada psikolog ya kok ya, tahun-tahun segitu masih ya kayak bebek, ngomong kayak belum ada Instagram sih dan lain macam gitu kan tahun 2011, 2012 sampai 2015 tuh kan belum terlalu booming sosial media. Jadi kayak kalau misalkan ada masalah sesuatu yang aku gak bisa ceritain ke siapa pun, aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuman ke satu, Ya. ke Tuhan doang. Ya tapi di situlah aku ngelihat itu mukjizat, itu it's a privilege gitu loh for me untuk bisa ngobrol, tahu pribadi siapa yang selalu siap ada buat aku, siapa yang selalu pribadi yang selalu siap untuk bukan mengubah keadaan aku. Kadang-kadang soalnya setelah berdoa, keadaan aku nggak berubah. Keadaan aku sometimes ya masih harus kemo, masih ada masalah keluarga juga ada gitu ya. Nggak langsung kayak seinstan snap the fingers and then semuanya berubah gitu setelah berdoa. Tapi yang aku rasakan yang selalu yang tadi Koko bilang juga, setiap kali aku datang ke Tuhan, ke pribadi Tuhan Yesus itu,
Keadaan aku nggak selalu berubah, tapi hati sama pikiran aku pasti selalu berubah. Jadi dari hatinya yang penuh dengan ketakutan, pikiran yang penuh negatif thinking, kalau begini, kalau begitu, aduh Tuhan kayak begini, pokoknya banyak skenario di otak, tadinya pokoknya bener-bener penuh gitu ya, dan hopeless, tiba-tiba pas datang ke Tuhan, serahin ke Dia, bang bilang amin, aku nggak akan berhenti kalau aku belum lega. Jadi aku bakal pas aku amin tuh udah pasti aku ngerasain ada damai, Ya. hati aku tuh bener-bener kayak pikiran aku juga silent gitu, bener-bener kayak kosong, bener-bener kosong, literally kosong, nggak ada overthinking, nggak ada apapun, hati tenang banget rasanya. Dan rasanya tuh kayak aku bisa laluin apapun yang penting sama Tuhan gitu. Kayak ada courage itu lagi untuk bangkit lagi gitu. Dan itu nggak terjadi sekali, berkali-kali karena kan prosesnya panjang ya, Iya. 4 tahun. Jadi jatuh bangun, tapi aku puji syukurnya aku jatuh di kaki Tuhan. Dan di situ Dia nggak pernah gagal bangkitin aku lagi untuk berdiri dan jalan lagi. Dan itu menurut aku sampai hari ini Dia masih Tuhan yang sama, yang masih setiap kali aku down, aku masih jatuh di kaki yang sama, dan Dia juga Tuhan yang sama, yang nggak pernah gagal bangkitin aku lagi. Dan itu menurut aku mukjizat terbesar yang aku punya sampai hari ini, dan itu harta terindah menurut aku dari segala hal yang aku alami gitu dari proses ini. Itulah yang aku dapetin, bukan sembuhnya dari kankernya, tapi justru aku dapet pribadi itu gitu, mengenal akan Tuhan yang sesungguhnya. What a privilege untuk dengar langsung dari kamu dan kesimpulan yang kamu ambil indah sekali. Banyak orang cuman sampai pada mujizat atau artikulasi mujizat itu, yaitu tadi, sakit, sembuh. Artikulasi mujizatnya adalah, ya kalau miskin kaya. Artikulasi mujizatnya adalah ada dalam masalah, selesai masalahnya. Tapi sedikit sekali yang sampai pada artikulasi bahwa ternyata mujizat itu berujung pada metanoia. Itu singkatnya tuh begitu ya, maksudnya bagaimana Tuhan mengubah hati orang itu melalui perjalanannya dengan sakit, perjalanannya dengan permasalahan, bagaimana Tuhan mengubah, dan itu sebenarnya mujizatnya. Karena itu yang selalu gua pelajari dan gue dapati bahwa hari ini kita mendengar pengajaran-pengajaran yang cuma sampai di situ. Cuma sampai di pada hal heran, ajaib yang Tuhan kerjakan dan itu menjawab permasalahan kita. Tapi sedikit sekali yang sampai pada kesimpulan. Ternyata harusnya seluruh mujizat itu berujung harusnya pada hati yang melekat dan berbalik kepada Tuhan, dibentuk Tuhan, mengalami Tuhan. Gue suka banget Michelle dengan cerita ini. Thank you so much untuk sharing. Thank you juga kok buat kesempatannya. Buat penutup, ini belum penutup ya. Buat penutupnya begini. Ini yang selalu gue dari tadi ulang-ulang. Kenapa? Tujuannya adalah kadang ada sebuah blind spot yang terjadi di dalam pelayanan Kristen, kekristenan atau di gereja, atau bahkan pemimpin agama. Bahwa mereka berpikir bahwa mendampingi orang yang sedang bergumul atau sakit adalah datang, tumpang tangan, sembuh. Mereka berpikirnya harus begitu. Atau menguatkan iman orang tersebut dengan cara, ayo dong, beriman lagi lebih kuat. Ayo dong, kamu harus lebih percaya lagi gitu. Kalau kamu belum ini berarti kamu belum beriman gitu. Itu adalah beberapa kasus yang kita lihat. Sekali lagi, kalau kamu meskipun mungkin kamu tidak menyandang nama pendeta loh begitu ya. Tapi aku percaya semua orang tuh hamba Tuhan kok, Michelle. Kita nih hamba Tuhan. Yes. Bahkan lay person kita nih semua hamba-hambanya. Kalau kamu hadir untuk orang yang sedang berada dalam keadaan itu, kamu tadi bilang support, apa yang kamu lakukan itu? Apa yang kamu mau bilang untuk orang itu yang sedang hadapin keadaan itu? Simply listen dulu sih. Listen. Bener-bener karena orang-orang di saat momen-momen seperti itu sometimes dia udah enough with nasihat, dan juga apalagi disuruh udahlah bersyukur, masih bagus juga kamu bisa. Iya. Iya. Jadi simply just listen apa yang mereka rasain sebenarnya gitu, kayak what do you feel? Dan banyak orang tuh bahkan yang sakit pun gak semua orang bisa mengartikulasikan apa yang dia rasain karena pasti rasanya campur aduk. Belum belum kenalin rasanya apa udah harus cepet-cepet beresin, padahal kita aja
rasanya aja belum bener-bener tahu gitu kan apa yang diberesin kalau rasanya aja belum tahu perasaannya apa. Terus apa yang dia rasain and try to just listen, be there aja dulu gitu. Apa yang dirasain dan karena saat kita mendengar dari dia baru kita tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Ya. Sometimes orang bukan butuh nasihat, kadang-kadang cuma butuh didengerin gitu. Ya. Sometimes dia udah tahu gitu prinsip-prinsip firman Tuhan, dia udah tahu tapi just at that time mereka cuma butuh didengerin gitu. Ada fase-fase di mana kan perasaan juga Tuhan kasih ya, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi sorry bukan, bukan emosi sedih, ya takut juga ada, tapi kan kalau misalkan takut berlebihan itu bukan dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi saat-saat itu mungkin ada perasaan sedih, kecewa, takut, Mmm. marah Bahkan gitu. bahkan Nah bimbang, anxiety. ya Sebenarnya gini, kesalahan kita tuh adalah kita tidak mau, kita tuh selalu berkata bahwa bahagia itu dari Tuhan dan sedih bukan dari Tuhan. yes, nah itu. Percaya itu dari Tuhan dan bimbang itu bukan dari Tuhan. Itu kesalahan kita, melihat itu hitam dan putih. Padahal bagaimana jika Tuhan bekerja melalui kebimbangan? Yes, Jadi memang ada masa di mana Tuhan izinkan kita bimbang kan? Tapi dalam kebimbangan itu kita mengerti tentang bagaimana menguatkan yes, hati percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus mampu melihat itu sebagai sebuah proses perjalanan seseorang dan benar. dihargai. Benar. Jadi memang yang aku pelajari juga perasaan itu tuh kan memang ada karena Tuhan ciptakan, tapi yang menjadi masalah adalah ketika perasaan itu yang kayak bimbang, takut itu menguasai. Yes, sepakat. Itu yang nggak cocok, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Sepakat. Nah, cuman banyak orang dari awal udah denial gitu kan. Merasanya, wah, pokoknya aku harus Jadi nggak selesai dulu set perasaan itu. tapi bukan berarti itu salah gitu. Iya. Ada orang memang dengan cara gitu mungkin lebih cepat gitu ya Heeh. dengan mereka bangkitnya gitu. Tapi sometimes ada juga yang memang perlu ya disadarin Perlu dulu, hadapin dulu. hadapin dulu gitu. What do you feel? Nanti kita pelan-pelan proses bareng-bareng. Jadi kedewasaan itu terjadi ketika dia tuh berproses dengan melalui itu. Yes, dan menurut aku yang membuat aku jadi bisa punya hubungan sama Tuhan saat aku sakit kan aku jujur. Aku nggak denial. Aku nggak bilang, "Tuhan aku kuat, aku bisa semuanya sendiri Tuhan. Ya, ya. Aku percaya, dengan kemo ini Tuhan bekerja dan aku pasti kuat." Aku nggak bilang gitu, aku jujur ke Tuhan, "Tuhan aku nggak kuat, tapi aku percaya kekuatan Tuhan ada buat aku. Tuhan aku merasa udah pengen nyerah, aku udah nggak kuat lagi, aku capek banget Tuhan." Nangis ke Tuhan di situ, jujur sama Tuhan, tapi di situ aku dapet kekuatan, ya di mana kayak aku baca Mazmur. Mazmur kan juga jujur loh Daud itu. Rasanya kayak Mengapa apa engkau gelisah dalam yes. hatiku? Tuhan pun jujur. Tuhan bilang pas, di Getsemani, "Ya seperti mau mati rasanya." Ya. Jadi emosi itu menurut aku saat aku belajar psychology juga ya, kita belajar untuk be okay with negative emotion juga. Jangan sampai ya negative emotion itu untuk menguasai, tapi kita perlu acknowledge untuk Ya. Kadang memvalidasi. kita tidak menyelesaikannya, kita cuma Yes, tutupinya. dan itu yang biasa jadi masalah. Ya, yang ditutup-tutup itu. Iya soalnya, gitu, in a long term gitu ya. Dan itu juga yang menurut aku kenapa aku juga aku tuh nggak pernah ada orang kan soalnya yang kayak trauma kalau misalkan ngomongin tentang kanker, bahkan malu gitu kan bahwa dirinya tuh pernah kena kanker atau pernah penyakit yang besar gitu. Dan dengan cara aku jujur ke Tuhan gitu ya, dengan aku acknowledge itu, aku nggak punya beban itu gitu. Di mana pas udah sembuh ya udah, aku nggak ada trauma, datang ke rumah sakit, ketemu dokter, ketemu orang mau dibahas sedetail apapun tentang masa lalu, aku nggak ada masalah. Karena aku udah jujur in the first place, aku nggak ada umpetin apapun dari Ya, Tuhan, ya. dan udah diberesin gitu. Dari situ juga aku belajar sih soal yang iman. Kalau mungkin aku ada di sisi yang sama buat kasih support, misalnya dia merasa, "Apa aku kurang beriman ya, jadinya sakit kayak gini," atau gimana gitu ya. Aku kan bilang bahwa iman itu yang dari aku pelajari, iman tuh nggak selalu berarti bahwa badai itu pasti langsung berlalu. Tapi iman itu adalah ketika kita itu tetap percaya bahwa Tuhan beserta kita tengah badai sekalipun dan menguatkan kita di situ sampai akhirnya. Indah sekali. Jadi itu sih. Suka banget. Gue suka banget. Gue suka banget. Baiklah. So, teman-teman, pembicaraan Gereja 360 kali ini agak sedikit berbeda karena isinya diselingi dengan real kisah story tentang bagaimana ada orang yang bergumul dan melaluinya. Tapi apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa sometimes pelayanan gereja kekristenan itu perlu banyak belajar untuk membuka mata melihat sisi-sisi yang selama ini tidak terlihat. Suatu kali ada orang yang pernah ngomong sama gua, "Kok
buka gereja yuk gitu. Gue ada sebuah keyakinan bahwa gereja tidak sesimpel membuka kebaktian hari Minggu, ibadah hari Minggu, undang pembicara yang bagus, pemusik yang bagus, bikin setup yang keren, fascinating, instagramable, lalu kemudian selesai. Buat gue itu adalah one part dari keseluruhan gereja itu sendiri. Karena gue percaya gereja itu hadir tidak cuma di hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita bukan pelayanan yang hanya sekadar punya show, selesai. Bahkan ada orang yang sakit, doain, dan bukan itu. Tapi bagaimana seharusnya gereja itu hadir juga pelayanannya di dalam perjalanan yang seperti ini. Lembah kelamnya 4 tahun loh. Ya 4 tahun itu perjalanan yang tidak mudah, tetapi 4 tahun itu bermakna bahkan bagi Michelle. Gue sangat suka tadi ketika lo bilang, Michelle takut kalau nanti sembuh lupa Tuhan. Wah gila. Kalau teman-teman hadir di studio sekarang, teman-teman merasakan emotional vibes-nya itu. Karena gue setuju banget bahwa semua itu sia-sia tanpa hadiran Tuhan. Tuhan gak hadir, apapun sia-sia. Semoga channel lagi konten Gereja 360 ini jadi berkat buat teman-teman. Dukung Michelle Theodora. Ada Instagramnya, ada YouTube nih teman-teman ya. Silakan diintip-intip. Dia memang dalam proses untuk kembali bergumul tentang pelayanannya. Gini gue bocorin aja, gue spill aja langsung. Dia bergumul tentang pelayanannya dan bisa hadir dalam kehidupan banyak orang dalam perjalanan rohani yang unik untuk dia. Dan sebenarnya kita percaya bahwa ada begitu banyak Michelle Theodora yang lain yang saat ini sedang berada dalam mungkin lembah kekelamannya, sedang berada dalam pergumulannya, dan mereka butuh untuk berproses bersama Tuhan. Bukan yang sakit butuh sembuh. Ya tentu saja butuh ya. Bukan yang lagi dalam masalah butuh jalan keluar. Ya tentu saja butuh. Tapi maksudnya proses yang harus diutamakan itu adalah perjalanannya sama Tuhan. Teman-teman doakan Michelle Theodora akan bergumul bersama-sama juga dengan Tuhan. Bagaimana menggunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Spill dikit, dia akan bergumul bersama Ubik Ministry. Spill dikit ya, dan kita akan sama-sama berkolaborasi dan nantikan akan ada satu produk yang akan keren banget sama dari Michelle, dan ya doakan supaya ini jadi berkat ya. Thank you once again Michelle. Thank you Ko Andre. Thank you banget The untuk opportunity. ya, thank you banget untuk berkatnya. Kita ketemu lagi teman-teman di konten Gereja 360 berikutnya. God bless you.